Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Divaganta Wijaya dari kelas TI 4406 dengan NIM 120120231. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara desain masalah terapi radiasi. Mendesain terapi radiasi. Mary baru saja didiagnosa mengidap kanker pada saat dia yang cukup lanjut. Secara khusus dia memiliki tumor yang besar di daerah kandung kemihnya, atau lebih tepatnya di lisi kandung kemih utuh. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk melewatkan radiasi pengionisasi melalui tubuh pasien yang merusak kedua jaringan, yaitu jaringan kanker dan jaringan tubuh yang sehat. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan dekat titik keluar. Hamburannya juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung berbekas karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis diselingi di antara sel-sel sehat. Dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel yang sehat. Tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan, hal itu diberikan dalam banyak angsuran dalam banyak secara bertahap tersebar selama beberapa minggu. Untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk, kita akan menggunakan model perancangan terapi radiasi Mary. Ini ada tabel-tabelnya. Yang pertama itu ada health anatomy dengan laser 1 dengan sinar 1 yaitu 0,4 dosisnya, dan sinar 2 yaitu 0,5, dan pembatas dosis rata-rata itu meminimalisir. Yang kedua ada jaringan kritis dengan sinar 1 0,3, sinar 2 dengan dosis 0,1, dan pembatasan dosis lebih kecil daripada 7. Ada daerah tumor dengan dosis sinar 1 0,5 dan dosis sinar 2 0,5 juga, dengan batas dosis rata-rata total yaitu sama dengan 6. Selanjutnya ada daerah pusat tumor dengan dosis sinar 1 yaitu 0,6 dan dosis sinar 2 dengan 0,4, dan pembatasan dosis rata-rata lebih besar daripada 6. Nah, data yang dari tabel tadi dapat kita gunakan atau kita masukkan dalam formula model linear programming. Yang pertama ada X1 yang diartikan itu dosis pada titik masuk untuk sinar 1 dalam kilorats. Yang kedua ada X2 yaitu dosis pada titik masuk untuk sinar 2 dalam kilorats. Dan Z-nya itu yaitu di healthy anatomy tadi yaitu 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 lebih kecil daripada 7. Pembatas kedua yaitu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Pembatas ketiga yaitu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar dari 6. Pembatas terakhir yaitu X1 dan X2 lebih besar daripada 0. Dari data-data yang tadi saya ucapkan sebelumnya, kita ubah ke bentuk standar dengan minimasi yaitu Z-nya sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0,3 X3 ditambah 0 X4, dan juga pembatasnya ini bertambah jadi 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 dengan X3 itu variable strike karena ditempatkan di pembatas lebih kecil daripada 7. Sedangkan untuk pembatas 2 sama dengan 6 ini tidak ditambahkan apa-apa, hanya ditambahkan variabel tambahan atau variabel buatan. Sedangkan untuk pembatas ketiga yang lebih besar daripada 6 itu nanti dikurang dengan variabel surplusnya itu X4. Jadi, sehingga menjadi 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 dikurang X4 sama dengan 6. Dengan X1, X2, dan X3, X4-nya lebih besar daripada 0.
Nah, selanjutnya ini ada bentuk kanonik ini. Perbedaan sebelumnya hanya ditambahkan variabel buatannya yaitu mx5 ditambah mx6. Nah, dengan pembatas yang ditambah juga pada sama dengan 6 tambah x5 dan lebih besar daripada 6 ditambah x6. Jadi variabel buatan ini ditambahkan pada pembatas sama dengan dan pembatas lebih besar. Setelah bentukan yang kita buat tadi, kita masukkan ke dalam tabel dan hasilnya seperti ini. Nah, kenapa dipilih X1 sebagai titik kenapa dipilih X1 untuk optimal? Karena X1 ini M-nya ini masih negatif, sedangkan yang kita perlukan di minimasi itu yaitu M-nya yang positif. Terus kita lihat nih rasionya nih. Rasio yang baris pertama itu 23,33, rasio baris kedua itu 12, dan rasio baris terakhir 3,6. Jadi rasio yang paling kecil itu akan menjadi variabel keluarnya dan digantikan dengan variabel X1. Setelah kita menentukan variabel keluar dan masuk, kita tentukan OBE-nya. OBE baris kuncinya itu menjadi di B3. Nah, 0,6 ini harus dijadikan 1 dengan cara dikali 5/3. Sehingga untuk OBE baris kedua, 2B2 dikurang 5/3 B3. Untuk baris pertama, 10/3 B1 dikurang 5/3 B3. Lalu didapatkan hasil di iterasi kedua dari OBE sebelumnya yang bisa kalian lihat di sini. Dan X4 dijadikan variabel masuk karena 0,83 M ini masih negatif. Jadi harus kita jadikan positif terlebih dahulu. Dan pemilihan variabel keluar di X5 ini karena dia memiliki rasio yang paling kecil yaitu 1,2 daripada rasio yang lain. Setelah kita menentukan variabel masuk dan keluarnya lagi, kita tentukan lagi OBE-nya. OBE acuan di sini tuh yaitu 0,83. Baris kunci untuk OBE ini itu baris 2 dengan acuan 0,83 menjadi 1, maka untuk B2 harus dikali dengan 100/83. Sedangkan B1-nya yaitu 2B1 dikurang 100/83 B2. Dan untuk baris terakhirnya atau baris ketiganya yaitu 167/100 B3 ditambah 100/83 B2. Maka hasilnya pada di iterasi 3 ini dengan X1, X3-nya X1-nya 001, X2-nya min 0,2 0,21, X3-nya 100, X4-nya 010, X5-nya min 0 negatif 0,6 1,2 dan 2, X6-nya itu 0 negatif 1 dan 0. Ya bisa kalian lihat juga di sini di C di baris C barnya itu tidak ada M yang positif, tidak ada M yang negatif sehingga M menjadi positif semua, sehingga ini merupakan solusi optimal atau solusi terakhir. Dengan kesimpulan yaitu X1-nya 12, X2-nya 0, dan Z-nya itu 4,8. Jadi kesimpulan dari Mary tadi yaitu dosis yang masuk pada sinar 1 yaitu sebesar 12 kHz dan dosis yang masuk pada sinar 2 yaitu 0 kHz. Sehingga dosis yang masuk yang dapat diserap oleh anatomi tubuh yang sehat yaitu 4,8 kHz. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Pandi Fakananta Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.